Ya, mohon maaf sahabat, ini putus ya. Nah ini sebenarnya juga menjadi warning ke vendor yang kita pakai wifi-nya ya. Jadi kayak memakai di rumah ini wifi di home ya. Ya ini kita tiap bulan bayar, nggak pernah terlambat. Dan rupanya apa yang kami dapatkan dari tidak ini seperti sekarang ini. Saya sering sekali setiap live pasti terputus ya. Yaitu jadi ini perhatian untuk kalau mungkin ada salah satu ada mungkin karyawan atau apa yang di IndiHome ini yang Telkomsel ini tolong diperhatikan ini ya. Ini tidak berimbang ini antara hak dan kewajiban ini ya. Jadi kita sebagai pelanggan sudah menunaikan kewajiban kita. Nah, tapi ketika hak kita ini untuk mendapatkan wifi yang konstan tidak kita dapatkan secara baik ya, sahabat. Ya terutama dalam kalau hal seperti ini sementara kita ngobrol tiba-tiba terputus ya. Ini menjadi perhatian untuk Telkomsel IndiHome ya supaya diperhatikan ini. Ya ini karena kita tidak bayarnya juga tidak sedikit ya, tidak sedikit. Ya tiap bulan dan belum waktunya kita sudah selesaikan. Wah, alhamdulillah sudah ada kopinya nih. Kopinya nikmat ya. Oke, sahabat sekalian, tambah bisa digas ini ya. Sudah ada kopi. Ya sahabat sekalian, kita berlanjut tadi mengulas sedikit tentang pencipta lagu yang saya baru nyanyikan, yaitu almarhum Charles Hutagalung. Jadi Charles Hutagalung ini lahir di tanggal 14 Oktober tahun 1948 dan meninggal di tanggal 7 Mei 2001. Jadi seorang pemusik Indonesia yang juga merupakan vokalis dan keyboard dari grup musik The Mercies ya, The Mercies ya, dan The G&G. Charles tergabung dengan The Mercies pada tahun 1968. Wah, saya sudah lahir ini ya, berumur 3 tahun ya. Di samping itu, ia juga banyak menciptakan lagu yang melegenda hingga saat ini. Betul itu ya. Jadi beliau ini, almarhum ini mengenal musik ini sejak kecil. Di kota kelahirannya di Medan, Sumatera Utara. Ia sudah mengenal musik piano. Ya, memang waktu itu mungkin yang ada itu piano ya, belum ada semacam keyboard seperti sekarang ini ya. Iya. Nah, sahabat sekalian, jadi sedikit setuil tentang Charles Hutagalung yang menciptakan lagu-lagu yang sampai sekarang masih sangat enak kita nyanyikan, apalagi di tempat-tempat karaoke ya. Ya sahabat sekalian, ya kalau ada yang ingin komen-komen atau ada yang ingin merequest, silahkan, saya persilahkan sahabat-sahabat sekalian. Ya, tetapi itu tadi lagu anu sajalah, lagu kenangan sajalah, buat kenangan gitu ya. Nah, kalau lagu-lagu yang zaman-zaman bisa sih nyanyikan, tapi perlu saya harus ini pelajari dulu dalam itu, latihan gitu ya. Ya, apalagi nih, sahabat sekalian, ya bagusnya kita Simpson diselingi dengan mungkin ya berbagi cerita atau apa gitu ya sahabat sekalian. Tapi izinkan saya meneguk kopi dulu ya. Ini dari asisten yang ada di sini ya. Ya saya lihat kopinya alhamdulillah sudah. Bismillah. Nikmat mana lagi Tuhan, yang mana lagi kita dustakan ya gitu sahabat sekalian. Saya lihat-lihat lagi lagu ya, lagu apa yang bagus ini, lagu karaoke apa lagi nih. Ya, karena tadi saya menyebut salah satu lagu dari almarhum Charles Hutagalung yang bukan cukup enak ya kita nyanyikan, itu Dalam Kerinduan. Maka lagu kedua ini saya akan nyanyikan lagu Dalam Kerinduan.
Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Wah, tinggi nih ya. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Baik, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih pada sahabat Puswe Mandau ya, yang telah memberikan responnya dengan jempolnya. Terima kasih sahabat, sudah terhibur dengan lagu-lagu yang saya bawakan. Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Ya, kita turunkan nadanya sahabat ya. Ya, dalam kerinduan ya, lagu ini juga diciptakan oleh almarhum Charles Hutagalung, dari salah satu personil dari band The Mercies ya. Tadi ada sempat yang bertepuk tangan, saya nggak tahu dari mana sumbernya itu ya, tepuk tangan itu ya. Terima kasih atas tepuk tangannya ya, meskipun nadanya cukup tinggi sehingga harus sedikit ada inersi untuk bisa mengikuti nada tersebut. Ya, saya teguk lagi ya kopinya sahabat. Ya, mudah-mudahan di sana juga ada kopi menemani sahabat-sahabat sekalian dalam mungkin duduk-duduk di teras atau duduk-duduk di ruang keluarga bersama, ngobrol dengan keluarga ya. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.51 menit ya. Ya, mungkin kita live sampai jam 10 lah gitu ya. Setelah itu kita atur lagi mau kemana gitu ya, mau sahabat sekalian. Ya, untuk sahabat-sahabat saya di Pasar Pandansari ya, saya bersalam dari sini. Ada di sana Ketua P4S Dinda Ronald ya, ada juga Dinda Basri. Mohon maaf kemarin saya nggak kalau mendengar ini ya, melihat live saya nanti
saya kemarin ada janjian ya, jadi saya harus cepat-cepat menemui teman itu, sehingga saya tidak mampir meskipun tidak basi dengan Bang Mansidar ya. Saya mohon maaf kesan bahwa ini ya, karena memang ada janjian, jadi saya nggak. Nantilah kita atur waktunya, kapan-kapan bisa ngopi di tempatnya Bang Mansidar ya, untuk ngobrol-ngobrol santai bernostalgia tentang Pasar Pandansari. Ya sahabat sekalian, ya ini mungkin kita jadikan obrolan sedikit ya. Jadi saya ini ketika menyebut Pasar Pandansari, maka semangat saya sedikit bergelora ya. Sekedar informasi untuk sahabat-sahabat sekalian, pendengar atau menjadi pengatensi dari live saya ini. Saya di Pasar Pandansari itu kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun, bukan pedagang. Jadi bukan berdagang, tetapi menjadi pengurus ya. Jadi saya sekretaris umum dari organisasi yang menghimpun pedagang existing yang ada di Pasar Pandansari, yaitu P4S, Persatuan Pedagang Pasar Pandansari. Ya, tugas kita ini bersinergi dengan pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini waktu itu masih Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, untuk bagaimana upaya kita untuk bisa mengoptimalkan fungsi dari Pasar Pandansari ini. Ya, optimal di sini dalam arti ukuran bagaimana para pengunjung yang berkunjung atau ingin berbelanja ke Pasar Pandansari itu masuk ke dalam gedung. Namun memang saya mungkin dengan berat saya katakan di sini bahwa upaya-upaya yang kita lakukan itu yang sekitar mungkin saat ini sudah sekitar 15 tahun yang lalu ya, tidak bisa optimal. Artinya kalaupun ada perubahannya sifatnya temporer saja, tidak bisa menjadi perubahan yang bisa dinikmati selamanya oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Ya, seperti kita saksikan sekarang ini, Pasar Pandansari ini memang kalau dalam gedungnya, dan kita lihat dari luar biasa gedungnya ya. Gedungnya yang mentereng, berlantai 3 ya. Tapi kalau kita masuk, kita akan menjadi miris ya dengan melihat pemandangan yang ada di dalam, yang hampir mungkin di atas 80% itu petak-petak yang ada di sana tidak berfungsi. Ya itu tadi. Mungkin kita bertanya apa sih yang menyebabkan seperti itu ya, dan jawabannya sangat mudah, bahwa pengunjung-pengunjung yang ada ke Pandansari ini itu lebih memilih berbelanja di luar pasar. Jadi mereka mendapatkan seluruh kebutuhannya itu ada di luar pasar. Jadi secara naluri ya, bagi pengunjung ini bahwa ya dari kita, karena masuk ke pasar itu dulu ya, ini sekarang sudah ada aksesnya juga, tidak perlu melalui tangga. Dulu itu harus melalui tangga menanjak, kemudian masuk, kemudian turun. Itu yang membuat para pengunjung, konsumen berpikir untuk masuk waktu itu. Apalagi kalau sudah konsumennya yang sudah buzur, yang sudah ibu-ibu mungkin yang sudah berumur di atas 50 tahun, maka akan berpikir. Nah, ketika melihat di luar ada kebutuhannya, ya dia tidak akan masuk. Itulah yang menjadi tanda kutip perjuangan kita waktu itu, untuk bagaimana kita kondisi yang dialami oleh teman-teman di Pasar Pandansari kita komunikasikan ke pemerintah kota. Waktu itu masih melalui yang menangani untuk perekonomian itu asisten 2 waktu itu. Saya ingat betul, salam hormat saya kepada Bapak Said Fadli ya, yang di akhir jabatannya sebagai Pamong Praja di Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Yaitu yang kami dulu banyak berhubungan terkait dengan permasalahan pasar yang dihadapi oleh teman-teman di sana. Dan ya itulah sebenarnya peran dari organisasi ini, bagaimana setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya itu harus dikomunikasikan ke pemerintah. Di sana ada UPTD ya, jadi unit pelaksana teknis langsung berkantor di Pasar Pandansari. Dan sekarang untuk pasar-pasar yang ada di Balikpapan ini kan di bawah naungan dari Dinas Perdagangan, karena Dinas Pasar sudah dihapus, tidak ditiadakan lagi, sehingga sekarang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan.
yang kepala dinasnya adalah Dinda saya, Dinda Hai Musri ya. Ya, assalamualaikum Dinda Hai Musri, Pak Kadis ya. Semoga pagi ini Dinda dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin menjalankan menikmati liburannya ya, atau mungkin setahu saya juga ada kegiatan pemerintah daerah ini terkait dengan Apeksi ya. Dan kemarin minggu lalu juga ada pembahasan masalah APBD perubahan ya. Semoga sudah semua apa yang dibahas dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan dengan baik. Bagaimana mensinergikan antara dua tim Banggar dan di APD ya. Jadi mudah-mudahan dapat ketemu seperti itu dan dapat disepakati bersama. Ya, sahabat sekalian, itulah. Jadi kita sih berharap semoga pasar Pandansari ke depan ini dan dapat berfungsi secara optimal, karena kasihan ya betapa banyak anggaran itu membangun sebuah bangunan yang besar namun tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang kalau kita sedikit mau membuat satu evaluasi di mata dalam versi saya sebagai pengurus pasar waktu itu, bahwa memang sebuah pasar rakyat ya, karena memang pasar Pandansari merupakan pasar induk ya. Jadi pasar induk yang ada di Kota Balikpapan. Saya katakan pasar induk karena hampir semua komunitas-komunitas yang berasal dari luar Kalimantan Timur, baik yang dari Surabaya maupun dari Sulawesi Selatan, itu yang kebanyakan yang pertama, jadi dibongkar pertama itu di Pandansari. Di Pandansari diolah, sayur kol dibersihkan. Kemudian dari beberapa pedagang-pedagang yang ada di pasar di Balikpapan, pasar Sepinggan, pasar Butun, ada kalau salah ada 9 pasar ya. Mohon maaf kalau keliru. Itulah datang ke Pandansari untuk berbelanja, bukan untuk kebutuhan sendiri tapi untuk kembali dijual. Jadi itulah sehingga pasar Pandansari disematkan sebagai pasar induk di Kota Balikpapan. Nah, ya memang yang keliru di sini adalah konsep pasar tersebut, karena berlantai 3 yang mestinya kalau pasar induk itu dari itu kita beberapa referensi yang kita buka waktu itu seperti pasar di BDS sana, maksud di Bumi BSD ya, Bumi Serpondame, itu pasarnya itu cuma satu lantai, menghamap tadi bahwa kalau yang berbelanja itu adalah rata-rata orang-orang di atas 50 tahun ya. Nah, waktu itu sewaktu saya menjadi masih sekretaris P4S waktu itu, kami membuat sebuah konsep ya. Jadi dalam upaya kita bagaimana pasar Pandansari bisa optimal, bisa berjalan dengan kondisi bangunan yang berlantai 3 itu. Waktu itu kami membuat suatu buku, menulis sebuah buku, dan buku itu pernah kami serahkan ke Pemkot sebagai konsep, karena kami ini di pasar Pandansari hampir sehari-hari berada di sana dan bisa melihat apa sih yang bisa dilakukan dengan konsep pasar seperti ini. Nah, waktu itu kami membuat salah satunya adalah lantai 3 itu kita sarankan kepada pemerintah untuk dijadikan stand-stand untuk berjualan berbagai macam aksesori. Ya, jangan saya bilang tidak cocok untuk katakanlah sayur mayur atau apa di lantai 3. Jadi dipadukan antara jualan aksesori, katakanlah aksesori HP atau aksesori apa, dipadukan dengan tempat-tempat untuk kios-kios, warung-warung ya. Jadi di situ itu pernah kami gambarkan secara detail meskipun dalam bentuk sederhana, karena namanya orang pasar tradisional ya. Saya waktu itu cuma memiliki laptop ya, satu-satunya, dan dengan menggunakan aplikasi yang sangat sederhana waktu itu. Kalau tidak seperti sekarang sudah banyak yang aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk dalam menggambar, membuat satu skema-skema atau sketsa ya. Kalau dulu masih cuma pakai Corel ya itu. Jadi itu. Nah, itu yang kemudian di lantai 2 itu kita jadikan sebenarnya konsep pemerintah itu ada waktu itu di awal sebelum pasar tersebut ditempati oleh pedagang. Konsep dari pemerintah itu bahwa lantai 2 itu adalah dijadikan tempat untuk lodge ikan ya,
ikan basah ataupun ikan, pokoknya ikan ya, dengan daging-daging apa segala. Cuman karena waktu itu keinginan dari kelompok dagang ini secara terus-menerus melakukan keberatan ke pemerintah, meminta untuk dipindah ke bawah, sehingga pemerintah dalam ini itulah membuat konsep yang sebenarnya sudah baik, tidak bisa berbuat banyak gitu kan, selain menerima tuntutan itu untuk dipindah ke bawah. Akhirnya lantai 2 juga ikut tidak terlalu menikmati kunjungan dari konsumen yang datang ke Pasar Pandansari, lebih banyak di lantai 1 ya. Kemudian juga memang pasar ini sebenarnya bukan konsep pasar tradisional ya, bukan pasar induk ya, karena ya itu tadi banyak peta-peta, ada kurang lebih berapa itu ya, pokoknya banyak lah. Yang pasti pedagang anggota P4S itu ada kurang lebih 900 waktu itu ya, 900 lebih. Dan memang yang paling, salah satu yang paling membuat di sana tidak bisa berfungsi dengan baik itu tadi dengan adanya saudara-saudara kita yang ada di luar. Tapi yang ada di luar ini sebenarnya orang-orang di dalam juga, karena kita berjualan di dalam juga tidak ada pengunjung, hanya dia mencari tempat di luar. Akhirnya sampai saat ini yang emang sudah menjadi satu model yang susah untuk sudah ditertibkan. Saya ingat tidak salah tahun lalu ya, Pak Kadis Pak Haibusri melakukan satu operasi, tapi hari ini juga kita melihat dari saya katakan tadi bahwa penertiban di Pandansari sih ketertiban terhadap aturan-aturan yang ada itu sifatnya temporer. Kalau ada operasi paling 2 minggu, setelah minggu ketiga itu kembali lagi. Jadi atau pada saat akan ada penilaian adipura, itu ada gencar itu petugas aparat itu untuk menertibkan pasar ini. Tapi setelah itu kembali lagi. Jadi sifatnya tidak paten ya, tidak itu, sehingga seperti itulah yang terjadi di Pasar Pandansari. Ya sekali lagi peran kita ini Dinda Ronald sebagai ketua P4SI tetap harus menyuarakan. Saya ingat betul di masa saya jadi pengurus di sana, ya memang mohon maaf ini saya mungkin katakan karena sudah hampir 20 tahun yang lalu ya, saya banyak diintimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu, karena itu tadi kita menyuarakan itu supaya pasar itu harus, pedagang-pedagang yang ada di luar itu harus masuk. Tapi di luar itu kan ada juga kepentingan kelompok dengan menjamurnya dengan pedagang-pedagang yang di luar itu mereka juga dapat manfaat, sehingga ketika kita menyuruhkan untuk mereka masuk, maka mereka akan merasa akan kehilangan ketika itu dapat berjalan itu himbauan itu. Nah itu, jadi memang butuh. Saya sering pernah beberapa kali didatangi gitu ya, tapi saya yakin apa yang saya lakukan ini adalah sebuah kebaikan, dan saya meyakini bahwa ketika ada hal-hal yang katakanlah yang ingin menjahati saya tidak sendiri, karena yang kita perjuangkan adalah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Pasar Pandansari. Sehingga kadang saya ada nyampaikan teman-teman, Pak Andi enggak khawatir kalau nanti ada yang tiba-tiba dari belakang ada ini. Saya bilang insya Allah tidak mungkin anda ini melihat saya kalau ketika itu menimpa diri saya gitu kan. Dan itu memang pernah terjadi. Saya melihat, saya waktu itu ada di dalam pasar, kemudian saya dikasih tempat di situ untuk melaksanakan untuk aktivitas administrasi ya. Waktu itu saya didatangi karena saya waktu itu ada komentar di koran ya, berkomentar di Balikpapan Pos terkait dengan kondisi pasar. Ada yang merasa terbakar ya, gerah dengan komentar itu. Saya didatangi, ada berapa, kurang lebih 10 orang gitu kan, sempat menyampaikan ke saya, kenapa lagi Pak Adi berkomentar? Saya bilang nggak ada yang salah dalam komentar saya itu. Apa yang saya sampaikan itulah yang terjadi di Pasar Pandansari ini. Saya kira kita semua tahu itu. Tapi kami yang disoroti ini kan begitu teman-teman itu tanpa saya komando, dari ada pedagang pisang apa segala itu, saya lihat sudah bersiap-siap seperti kan itu ada ngambil balok yang ada di situ ya. Melihat kelompok yang datang ini langsung mungkin berpikir, wah ada bahaya ini kalau kita tidak antur, akhirnya dia pergi gitu kan.
sahabat-sahabat itu mengatakan kami tidak akan membiarkan Pak Andi disentuh gitu kan. Insya Allah tidak. Selama kita masih punya pikiran sehat, pikiran baik, maka hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi ya. Yang kadang melakukan itu kalau sudah kalap, kalau pikirannya sudah tidak sehat lagi, tidak berpikir lagi kalau saya melakukan ini ada hukum gitu kan. Itu yang bahaya. Artinya seperti katakanlah anjing gila gitu ya. Tapi kalau selama masih ada pikiran sehat, dia tidak akan lakukan. Kalau dia melakukan, pasti dia berpikir, wah saya akan masuk penjara, anak saya seperti itu sahabat sekali, itu keyakinan saya. Ya, itu sedikit obrolan-obrolan kita pagi ini sahabat sekalian ya. Jadi untuk teman-teman di Pasar Pandansari, semangat terus untuk menjalankan sidang. Maka saya kan pernah mengontak Dinda Ronald ya. Saya sampaikan kapan-kapan kita ngopi sama-sama dan kita seperti ini ya, kita duduk santai sambil ngobrol-ngobrol, tidak dalam konteks untuk bagaimana memberikan informasi yang baik pada pemerintah, dengan informasi itu menjadi dasar atau rujukan untuk melakukan program-program yang baik di Pasar Pandansari, karena Pasar Pandansari ini menjadi satu pasar juga yang diharapkan bisa penyumbang dari pendapatan asli daerah melalui retribusi pasarnya, melalui retribusi sewa petaknya, dan banyak itu. Nah, kalau itu tidak optimal maka akan berpengaruh di PAD Kota Balikpapan. Itu semangat kita dulu itu ya. Jadi karena saya lihat juga luar biasa di Pasar Pandansari itu, kalau kita hitung-hitung kendaraan yang parkir, mungkin sehari itu kalau 500-an itu ada, ya. Nah, pertanyaan kita, apakah kendaraan-kendaraan yang diparkir baik roda 2 maupun roda 4 itu dipastikan apakah sudah diyakini semua sudah terkompresi menjadi PAD ya. Nah, itu yang perlu kita juga pertanyakan, dan tentu ini harus disikapi oleh Dinas Perdagangan atau UPTD yang ada di sana. Ya itu sahabat ya, sekelumit Pandansari. Ya. Oh, ada yang berkomentar ini. Ya, saya nggak bisa buka ini. Sahabat ya. Ya, Uswe Mandau. Ya, waalaikumsalam, sahabat ya. Amin, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kesehatan. Ya, tidak ada ketegasan dari pemerintah setempat, fungsi anggota dewan juga kurang maksimal. Ya, saya sangat senang dengan adanya komentar seperti ini. Tujuan kita kan untuk bagaimana memberikan sebuah ke komponen-komponen yang mempunyai domain di pasar tersebut. Ya memang anggota dewan. Kalau berbicara di anggota dewan ini yang membawahi pasar ini adalah Komisi 2 ya. Ya tentu, dan saya alhamdulillah sampai saat ini saya juga salah satu yang khusus dari salah satu fraksi yang ada di DPRD, dan apa yang saya masukkan yang pagi ini melalui live ini saya akan sampaikan kepada teman-teman anggota fraksi khususnya di Komisi 2 bahwa ini ada seperti ini. Dan memang kalau kita di fraksi yang saya sekarang ada ini tempat itu memang kita selalu menyampaikan bahwa ada permasalahan masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, baik pemerintah
pemerintah kota maupun dari anggota legislatif ya. Itu tadi salah satunya adalah Pasar Pandansari. Saya dengan Pandansari saya tidak merasa ini, tapi saya sedikit banyak memahami di sana karena tadi saya katakan kurang lebih 10 tahun saya bergelut di Pasar Pandansari, dan saya kira sahabat-sahabat yang masih di zaman saya masih sangat tahulah apa yang pernah kita lakukan di sana. Bahkan ya, ini kita bernostalgia sedikit ya. Saya pernah mengkoordinir ya, kita pernah berkoordinir teman-teman ada sekitar 200. Waktu itu wali kota masih Pak Indat Hamid ya. Wakilnya Pak Rijal, dan waktu itu asisten 2 Pak Said Fadli. Waktu itu ada salah satu kepala dinas ya, tidak perlu saya sebut namanya, yang dalam perjalanannya sebagai kepala dinas itu saya lihat, waduh bahaya ini. Ini bisa pasar ini bisa tambah ini. Waktu itu kita mengadakan pertemuan dengan teman. Jadi Pasar Pandansari itu rapatnya bukan rapat di meja ya, bukan rapat di meja rapat, tapi kita rapat di antara pisang. Ada tangga di dalam itu. Di situ kita dengan menduduki tempat apa yang bisa kita duduki di serapan tangga, kita duduk. Nah, kita membahas apa yang harus kita lakukan dengan kepala dinas yang seperti ini. Waktu itu kita tercetuslah, kita harus menyampaikan ke wali kota permasalahan ini di Pasar Pandansari. Saya bilang kalau kita menyampaikan secara person to person, biasanya didengar tapi tidak akan disikapi gitu ya. Karena sudah beberapa kali kita malah menyampaikan informasi-informasi melalui websitenya Pemkot apa segala, dan melalui pertemuan langsung, tapi tidak pernah. Saya bilang biasanya kalau kita mau didengar itu kita harus membuat satu gerakan yang lebih bisa menjadi ini perhatian dari pemerintah. Waktu itu saya memberikan jalan, gimana kalau kita ke Pemkot itu ya beramai-ramai, saya bilang. Jadi bukan demo ya. Jadi waktu itu kita sepakat lah, oke Pandi, kita ke sana. Saya bilang daftar berapa pedagang yang mau ke sana. Nah, dari hasil daftar itu ada sekitar kurang lebih 200 pedagang yang akan ke sana. Oke, kalau sudah pasti saya akan buat izinnya. Dan saya buat izinnya waktu itu di Polres ya, izin untuk menyampaikan aspirasi damai ke Pemkot. Nah, tiba saatnya semua petugas dari Patwal kepolisian sudah ada. Tiba-tiba teman-teman ini kok langsung down, gak ada yang mau. Pandi, kita batalkan aja. Oh jangan, saya bilang, ini sudah kita urus izinnya dan patwalnya sudah ada di bawah, saya bilang gitu kan. Jangan, tidak ada masalah, saya bilang. Apa yang kita mau sampaikan ini hal yang baik, tidak untuk datang ke sana untuk mau merusak atau mau enggak. Kita mau menyampaikan aspirasi kita supaya pemerintah dapat memperhatikan aspirasi dan menyikapinya. Kita datang lebih banyak gitu kan. Yang selama ini kan selalu dapat 4 orang aja, ketua, sekretaris bendahara dan beberapa koordinator. Itu tidak ini. Nah, kita penggambaran bahwa semua pedagang ini merasa tidak sependapat dengan kebijakan Kadis waktu itu. Sehingga saya itu datang sampai tolong, saya yang tidak enak nih saya kalau tidak laksanakan ini, karena saya lah yang menggagas penyampaian aspirasi ini secara besar gitu kan. Akhirnya ya dengan saya berikan pemahaman dan penyampaian, karena kekhawatiran bahwa nanti kita ke sana nanti kita disegel gitu kan. Itu yang kekhawatiran mereka. Enggak, saya bilang salah. Kita turun, akhirnya turunlah. Kita berangkatlah bersama-sama. Ada mobil waktu itu ada berapa truk ya, pokoknya sekitar 200-an ditambah dengan roda 2 dengan angkot ya. Dan memang diantara yang ada di situ ya memang juga ada ya namanya berbicara massa, pasti ada provokasi gitu ya, bukan provokasi dalam arti bukan untuk ini, tapi mereka itu membawa macam-macam komoditi yang seperti pisang yang sudah bonyok ya, ikan kering yang sudah rusak, itu dibawa dan ditaruh di halaman Pemkot waktu itu. Jadi kita di situ ibu-ibu yang paling banyak, ibu-ibu bawa bentangan spanduk. Akhirnya waktu di sana dari
humas di sana menyampaikan bahwa yang bisa diterima cuma 4 orang ya. Kita aturlah, saya salah satunya dengan teman-teman Bapak, kita masuk menyampaikan ada seperti ini. Kita ingin ketemu dengan Pak Wali Kota waktu itu. Saya ditemui waktu itu Pak Asisten 2 waktu itu Pak Said Fadli. Beliau menyampaikan, Pak Fadli maaf kalau teman-teman Pasar Pandaan mau ketemu dengan Pak Said Fadli, beliau itu Pak Wali Kota beliau tidak ada. Beliau ada tamu dari pusat dan beliau ngantar ke bandara. Saya bilang bukan kami tidak mau ketemu dengan Bapak, saya bilang gitu kan. Tapi kami sudah berkali-kali ketemu dengan Bapak dan tidak ada solusi, saya bilang gitu kan. Itu yang membuat kami tidak sebenarnya berharap ketemu dengan Pak Wali. Oh tidak, ini sudah saya diperintah Pak Wali, dia bilang tuh terima teman-teman dari Padang tadi. Apa tuntutannya, apa aspirasinya gitu kan. Saya sampaikan dengan bahasa yang tentu tidak secara vulgar menyampaikan kami menuntut Kadis dicopot dari posisinya sebagai Kadis. Saya sampaikan bahwa kalau kebijakan ini yang dilakukan oleh Kadis, maka jangan berharap Pasar Pandaan ini bisa baik ke depannya. Kami berharap pemangku kebijakan di Pasar Pandaan sini begini gitu kan. Ada berapa itu. Dan memang tidak salah, tidak sampai seminggu kemudian ya memang pemerintah menjawab aspirasi kami itu dengan mereposisi, mengganti waktu Pak Kadis waktu itu. Sampaikan ke teman-teman, alhamdulillah inilah perjuangan kita dan kita berharap dengan Kadis yang baru itu dapat ini. Tapi ya kembali lagi bahwa memang di Pasar Pandaan Sari itu ibarat penyakit itu sangat kronis, kompleks ya. Jadi butuhkan satu treatment yang sangat ini yang untuk bisa menyembuhkan ini penggambaran sebagai sebuah penyakit ya. Ya sahabat sekalian, saya bersemangat ini ya. Ya, terima kasih sekali lagi ke Dinda Hues Memandau. Saya mungkin kenal aja ini siapa Dinda ini ya. Teman saya, nantilah kita atur waktu kapan ketemu gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi bersama. Ya, saya teguk lagi kopinya ya sahabat sekalian. Kita gas lagi ya kali ya. Sudah jam pukul 9.20 menit ya. Misalnya pukul 10 kita close ya. Kita cari lagu-lagu yang lagu kenangan saja ya. Nah, satu lagu untuk saya persembahkan untuk Pak Kadis Perdagangan ya. Pak Hai Musri Umar. Ya, semoga terhibur dengan lagu ini. Beliau kulit dengan lagu ini ya. Jangan salah menilai. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah
terukir indah namamu. Kita turunkan nadanya. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diri? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Ya, semoga Dinda Hai Musliman dapat terhibur dengan lagu ini ya. Saya persembahkan untuk Dinda dan keluarga di rumah ya. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diri? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diri? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Ya, satu lagu jangan salah menilai ya, jangan salah menilaiku ya. Ya semoga sahabat sekalian terhibur, khususnya teman-teman di Pasar Pandansari. Ya semoga lagu ini dapat menghibur sahabat-sahabat sambil berdagang ya, bertransaksi. Ya sahabat sekalian, kita sedikit berlanjut bercerita, bernostalgia tentang Pandansari. Jadi
Ya kembali lagi bahwa peran P4S ini sangat diharapkan bagaimana dalam berupaya untuk meskipun mungkin dengan keterbatasan dapat, tapi dengan saya yakin dengan inovasi, dengan kreativitas, insya Allah akan bisa setidaknya bisa memberikan pengaruh terhadap teman-teman yang ada di dalam pasar. Ada satu yang pernah kita beberapa kali ya, bukan satu kali ya, kalau tidak salah 4 kali ya kalau tidak salah, kami dari P4S melaksanakan satu event. Event itu tujuannya untuk bagaimana menghidupkan pasar Pandansari, dan itu berhasil ya. Dan kalau kita membuka mungkin file-file berita dari Beruang kalau masih ada dengan Balikpapan TV, itu akan kita masih mendapatkan filenya, file videonya. Jadi kami pernah melakukan satu event di sana dengan membuat satu kegiatan yang heboh ya. Waktu pertama itu kita membuat satu event untuk anak-anak SD, paling tinggi SD kelas 6, TK, itu lomba menggambar ya. Lomba menggambar kita di belakang itu, karena memang yang merasakan sepinya kunjungan itu di bagian belakang yang di blok B1 dan blok A ya, blok A1. Sehingga tapi di sana ada koridor, ada luas di sini kayak teras, space ya. Nah, itu kita manfaatkan untuk event itu. Dan memang waktu itu luar biasa. Jadi di samping kita membuat event, kita juga memancing kepada orang-orang tua daripada anak-anak ini yang membawa anaknya mengikuti lomba. Kita membuat satu game untuk berbelanja dalam pasar. Jadi kita buatkan satu catatan-catatan di kertas, dibagikan kepada para orang tua, dan di situ di kertas itu kita tentukan bahwa mereka ini harus berbelanja di sini. Jadi kita panitia waktu itu dari pengurus PNPAS itu memang sudah mendata teman-teman di sini menjual apa. Kita supaya merata dari event yang kita laksanakan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pedagang yang ada dalamnya. Kita membuat satu catatan, dibagikan ke masyarakat, ke orang tua, karena waktu itu diikuti kurang lebih hampir 200 ya anak-anak. Jadi kita berasumsi 200, maka 200 juga orang tua. Itu kalau cuma orang tuanya saja, ibunya saya sudah bawa